Rabbana zolamna anfusana wa illan taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang merugi. Itu istighfarnya Adam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan, Ibnu Abbas Al-Jauzi menyampaikan, 80 tahun Adam bertaubat tidak dijabah doanya. Nanti fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka diterimalah taubatnya. Kan Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, bukan di Wajo. Beda tadi itu Saripah di Wajo, Ali di India. Kalau ini Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, ketemu di Jabal Rahmah. Ini makanya itu istighfarnya. Dan dipertemukan di bulan Muharram. Muharram ini banyak kisahnya. Nabi Musa dikejar Fir'aun, diselamatkan di bulan Muharram. Nabi Yunus meninggalkan umatnya, Allah tahan perahunya di tengah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam panjang umur, amin. Banyak rezekinya, amin. Lunas cicilannya, amin. Kalau dibayar. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi washabihil kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, jamaah yang hadir, orang tuaku, Haji Sultan, dan juga pengurus yang lainnya, Pak Rusli, Pak Hasan, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh obat, tokoh bank bangunan, tokoh sendal, tokoh sepatu yang hadir tanpa terkecuali. Oh, tokoh ayam ya, tokoh cahaya abadi, semuanya tanpa terkecuali. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Malam hari ini pengajian yang beda daripada biasanya. Pengajian majelis taklim itu biasa setelah asar. Pengajian bapak-bapak setelah maghrib. Kenapa seperti itu? Saya dulu dari masjid ke masjid pengajian. Jadi setiap hari itu saya naik ke Makassar kasih kaya tol. Berangkat setelah asar sampai di sini, karena dulu jadwal saya itu setiap malam Rabu itu di Karuisi. Maghrib Masjid Nur Salah. Setiap malam Ahad di Masjid Cakalang. Setiap malam Senin di BTP. Setiap malam setelah maghrib, pengajian maghrib. Memang saya penceramah Pak, bukan pelawak. Cuma setelah kita ceramah di lorong, beda umat yang kita hadapi. Kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku guys. Makanya harus dirubah konsepnya, harus ditahu bahasanya. Ini beda lagi. Ternyata pengajiannya gabung antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Remaja masjid ada juga. Bocah-bocah hadir, bocil FF. Bagus nak, supaya kamu bisa dengarkan ceramah. Karena sekarang itu jarang orang yang mengetahui bahwa ilmu itu tidak ada maknanya kalau tidak ada akhlak. Banyak orang yang berilmu tidak punya akhlak.
Padahal sesungguhnya akhlak yang bisa mengangkat derajat. Coba makin lihat ulama. Ulama itu bukan ilmuwan. Ulama itu tidak tahu bagaimana meracik sebuah obat. Ulama itu tidak tahu bagaimana meracik bahan kimia supaya bisa menjadi senjata yang ampuh. Ulama itu tidak tahu bagaimana bisa meracik sebuah bahan kimia sehingga dia bisa menjadi hal yang luar biasa. Tapi dia punya akhlak. Makanya waktu saya di pesantren diutamakan akhlak itu daripada ilmu. Buktinya kalau kita dulu mengaji, tas 10 kilo jauhnya guru itu, baru kita tiba, belum pikir mengaji disuruh angkat air 10 jergeng. Itu akhlak yang dilatih. Kalau dipikir tidak ada hubungannya mengaji dengan 10 jergeng air. Kira-kira pintar ki mengaji kalau sudah pakai angka 10 jergeng? Belum tentu. Itu akhlak yang diajarkan. Sudah ki angka air 10 jergeng, nah suruh ki lagi cuci piring. Sudah cuci piring, nah suruh lepel rumah. Sudah dipel rumahnya guruta, nah suruh ki lagi lipat baju. Kira-kira pintar pakai mengaji kalau lipat baju ki? Begitu kasihan cabe, poso nak kasih guru. Elo namanya baca-baca. Alipriyawan na'i hamsaresenaha. Iya. Tambah no baca. Itu hebatnya orang tua dulu. Tapi berkahnya luar biasa. Sedikit ji doa na tahu. Bagaimana tidak karena keyakinannya. Kita sekarang beda. Semua mau dihantam sarkode sapurata kota desa. Akhirnya kita muntabir mundur tanpa berita. Ini yang salah, ini yang kurang di antara kita sekarang. Kurangnya keyakinan, akhlak semakin menipis. Ini. Apalagi masuk bulan Muharram. Banyak sekarang anak muda bertentangan dengan orang tuanya sendiri. Tidak ada itu Pak yang namanya baca-baca itu seperti itu, baca-baca pecak-pecak apa. Sebenarnya bukan di pecaknya yang mau diminta-mintai. Yang dimintai itu adalah Allah. Karena kita meminta kepada Allah. Engkau riasa senung-senungan madicingi. Ada dibilang itu doa-doa yang terbaik. Contoh, kalau kita cukur rambutnya anak tak dimasukkan rambutnya ke kelapa. Kenapa di kelapa? Supaya nanti ini anak seperti kelapa, bermanfaat semua. Dari akarnya sampai ujung daunnya. Itu kalau di Sulawesi Selatan. Kalau ke Jawa kita, bukan kelapa nambilkan. Air yang di situ ada 7 kembang bunga. Itu beda-beda semua. Beda-beda. Itu namanya doa-doa. Kalau di sini songkolo, di Jawa itu tumpen. Tumpen. Sama-sama kuning. Kenapa sama-sama kuning? Karena memang itu berasal dari India. Itu budaya. Kenapa harus ada songkolo? Itu makanan yang bisa dibikin dulu di masanya. Sekarang kan tidak ada yang begitu. Terserah mau kau makan apa, siapkan apa, baca-baca. Dulu orang tua menghargai ulama yang datang baca doa. Nah siapkan mie songkolo. Karena itu tonji makanan yang terpopuler di masanya. Di abad ke-16 ketika Majapahit berkuasa, barulah masuk orang-orang Jawa ke Sulawesi Selatan. Nah bawa itu kuenya, maka disebutlah kandre Jawa. Bukan itu kandre Sumatera, kandre Papua, kandre Kalimantan, kandre disebut nih kandre Jawa. Itu kan yang seperti itu cuma kebiasaan budaya, kulturnya orang tua. 1310 memang sudah ada ulama dari Malabar, Delhi, India. Namanya Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Keturunannya Rasulullah garis keturunan ke-20. Cucunya singgah di Jawa. Beliau kakek terus ke Sulawesi. Masuklah di Wajo. Meninggal di sana, dikuburkan di pekuburan Tosora. 1310. 2023 ada orang India datang ke Wajo, ditolak. Ditahu di kapal. Makanya itu di jawabanku. Nah baru pokok itu kau datang Ali. Dulu kakek-kakekmu datang kemari tidak pernah mengeluh. Nah kau memang datang mengeluh, kau banyak mengeluhmu. Kenapa? Karena ditolak. Salah kau memang karena Wajo, wanita jodoh orang pinu lamar.
Itulah sejarahnya kenapa ada Songkolok, kenapa ada ini. Itu Songkolok kan kental, padat. Sama dengan nasi tumpeng padat. Itulah kental budayanya India, padatnya India. Kental budayanya. Sedangkan warna-warninya ada kuningnya, ada hijaunya, ada merahnya. Itulah budaya daripada peradaban Mongolia. Itu Mongolia benderanya dulu sebelum ada bendera yang dibuat sekarang itu. Mongolia sebelum ada republik, kemerdekaan dan lain sebagainya. Dulu benderanya itu warna-warni. Dikumpulkan dari bendera suku-suku nomaden, dijadikan satu. Maka diangkatlah pemimpinnya, dulunya namanya Temujin menjadi Genghis Khan. Genghis Khan ini beringas, menghabiskan seluruh wilayah, sepertiga belahan dunia dikuasai. 83 tahun lamanya dia menjadi teror bagi seluruh orang yang ada di muka bumi. Bukan cuma Islam, bahkan Baghdad 1258 Masehi, 17 Mei dihancurkan oleh cucunya namanya Hulagu Khan, anaknya Tuluy Khan, cucunya Genghis Khan, dan tidak ada hubungannya dengan Syahrul Khan, Salman Khan dan Amir Khan. Di India, dinasti Mongol membuat peradaban Islam karena anaknya Genghis Khan masuk Islam, namanya adalah Berke Khan. Lahir cucunya namanya Timurlan. Timurlan membangun Taj Mahal di New Delhi. Lahir cucu cicitnya bernama Jalaluddin Akbar, menikah dengan ratu yang ada di India di Ranjpur bernama Joda, maka jadilah dia Joda Akbar. Sampailah kemari. Sampai kemari. Kalau ada yang bertanya kenapa sehingga budaya-budaya Arab datang kemari, sebenarnya Islam itu tidak mesti harus membudayakan Arab. Dia datang kemari, ulama datang kemari dari Sumatera. Makanya ketika terjadi perdebatan di dalam sejarah, yang pertama kali masuknya Islam di Nusantara siapa? Ada yang bilang Jawa. Saya lebih berkeras Sumatera. Kenapa Sumatera? Karena ketika ada kalimat yang menyampaikan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Jadi orang-orang Arab menuju ke Cina, kalau dia melalui daratan, ya tentu yang dilewati Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Kazakhstan, Turkmenistan, rumahnya Bapak Rustan, Bapak Mustan, masuk ke India, baru ke Cina. Kalau melalui lautan, ujung atas Nusantara tempatnya transit, Aceh. Makanya Asy-Syarastani dalam bukunya Mihal wan Nihal, beliau menyampaikan Aceh itu berasal dari kata Aceh. Aceh artinya orang-orang Arab. Tapi karena mulutnya Nusantara, Aceh berubah menjadi Aceh. Di dalam bukunya Harun Nasution, Peradaban Islam Masuk ke Nusantara, Aceh itu berasal dari kata 4 etnis. A, Arab. C, Cina. Eropa. H, Hindia. Hindia itu Belanda. Hindia itu maksudnya adalah kekuasaan wilayah Belanda. Hindia Belanda. Itu nama dulunya Indonesia sebelum menjadi Indonesia. Hindi. Nah, jadi ada 4 etnis. Makanya jangan heran ketika di Aceh banyak orang-orang yang ancung hidungnya, matanya kayak Arab, hidungnya kayak Cina, jenggotnya kayak India, pendeknya seperti Indonesia. Ya kenapa? Karena peradaban. Di sanalah singgah. Kan terkenal dulu Samudra Pasai. Itu dalam sejarah. Datanglah kemari 3 datu dari Minangkabau. Dia tidak melarang budaya, tapi mengislamkan budaya. Begitu strateginya, diterima. Kerajaan Wajo masuk Islam 1602. Kerajaan Luwu masuk Islam 1602. Kerajaan Goa masuk Islam tanggal 22 September 1605. Imangirangi Daeng Mandrabiya, Raja ke-14, Sultan pertama yang bernama Sultan Alauddin, masuk Islam di hadapan Datu Ribandang. Sedangkan di Luwu, Datu Patimang, dan yang ada di Bulukumba, Datu Ritiro. Sedangkan Datu Maringgi tidak pernah datang kemari karena sibuk mencari cintanya Siti Nurbaya di Minangkabau, bersaing ketat dengan Syamsul Bahri di sana. Bapak Ibu, saya sudah bilang saya penceramah bukan pelawak.
Cuma kalau ceramah ke sekarang tidak begitu modelnya, tidak laku maki. Pernah juga saya ceramah bikin takul-takul. Itu di bahasaku rasa ilahi. Mati terjepit, dikubur, ada ular di bawah. Dikubur, banjir kuburannya. Runtuh, tidak bisa diterima tanah. Gempa bumi, gunung meletus, likuifaksi, tsunami. Nah tidak ada, tinggal. Pura-pura pergi kencing, tidak ada kembali. Nenek-nenek mami dua orang di depanku. Itu pun heran, kenapa nih nenek bisa bertahan. Ternyata cek per cek tunggu lagi. Orang tuli pale, pantasan tidak takut. Hanya serubah modelnya seperti ini supaya ada bisa nanti. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, bolehkah kita melaksanakan 10 Muharram? Ingat, memperingati boleh, merayakan tidak boleh. Li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sana yal'abuna fihima. Dulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari raya, Nairuz dan Mahrijan. Yal'abuna fihima, di 2 hari raya itu mereka bersenang-senang. Bahkan kalau ada anak yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Termasuk Umar bin Khattab pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Maka Rasulullah datang menyampaikan di Madinah, Ja'a Rasulullah al-Madinah, menyampaikan kepada sahabat, dulu kita memiliki 2 hari raya, maka Allah ganti 2 hari raya itu menjadi 2 hari raya yang suci, Yaumal Fitrah wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu tidak ada hari raya. Titik. Dari sinilah orang berkesimpulan Maulid, Isra Mi'raj, 10 Muharram haram. Haram memang kalau dijadikan hari raya, tapi kalau dijadikan peringatan, haramnya di mana? Hari raya itu beda dengan peringatan. Kalau peringatan mau kau lakukan tanggal 1 Agustus, kau peringati kemerdekaan tanggal 1 Agustus atau tanggal 30 Agustus, 29 Agustus, tidak tepat tanggal 17, tidak ada masalah. Karena bentuknya peringatan. Beda dengan hari raya. Kalau jatuhnya tanggal 10 Zulhijjah, ada kira-kira masjid berani lebaran tanggal 11 Zulhijjah? Ada. Atau tanggal 9 Zulhijjah, nah tulis Idul Adha, sholat id berjamaah 9 Zulhijjah. Kalau ada di demo satu dunia ini, tidak ada yang berani karena penetapannya hari sama dengan satu Syawal. Penetapannya sholat id 1 Syawal 1444 Hijriah. Itu penetapannya. Tapi kalau maulid, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau lahir 12 Rabiul Awal, di situ 16 Rabiul Awal, tertera di bawahnya kalender miladiah. Itu disinilah letak kesalahan kita, karena kita salah paham, kurang baca jini barang, mungkin terlalu banyak minum antimu, makanya kurang paham ki. Itu selalu saya tanyakan, luruskan. Kalau memang peringatan 10 Muharram salah, kalau begitu kau keluar dari Indonesia. Kenapa? Peringatan 17 Agustus tidak pernah kau lakukan. Ini memperingati. Kecuali kalau merayakan barulah salah. Baru salah. Nah, ini yang harus diluruskan. Memperingati apalagi 10 Muharram. Banyak sekali kejadian, Pak, Bu. Supaya menjadi ajaran buat kita. Ternyata taubat paling penting. Nabi Adam kan bersalah, makan buah huldi, makanya dia beristighfar. Apa istighfarnya? Wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga menjadi doa, Rabbana zolamna anfusana wa illan taghfir lana. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang merugi. Itu istighfarnya Adam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan Ibnu Abbas Al-Jauzi menyampaikan, 80 tahun Adam bertaubat tidak dijabah doanya. Nanti fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka diterimalah taubatnya. Kang Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, bukan di Wajo. Beda tadi itu Saripah di Wajo,
Ali di India. Kalau ini Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, ketemu di Jabal Rahmah. Ini makanya itu istighfarnya. Dan dipertemukan di bulan Muharram. Muharram ini banyak kisahnya. Nabi Musa dikejar Fir'aun, diselamatkan di bulan Muharram. Nabi Yunus meninggalkan umatnya, Allah tahan perahunya di tengah laut. Yunus, jangan kau tinggalkan umatmu. Seburuk apapun umatmu, jangan kau tinggalkan. Akhirnya Allah tahan perahunya di tengah laut. Maka sebab musabab nantinya Yunus dibuang ke laut, baru bisa berjalan itu kapal. Kan 3 kali diandel itu di Lot. Kalau begitu dibuang barang, dibuang semua barang, habis barang dibuang, masih tidak bisa jalan kapal, mau tenggelam. Kalau begitu ada yang mau dibuang ini orang. Daripada kita mati semua, lebih baik salah satu di antara kita ini dibuang. Kalau begitu di Lot, siapa yang naik namanya, dia yang dibuang. Kalau arisan pasti mau cepat naik namanya. Kalau mana nagandai, dobo loki. Ada tom biasa temanku Puraka lagi. Namanya semua ada tulis. Jadi siapapun yang keluar dia terus disebut. Wah, ini bahaya. Nah, Lot, Nabi Yunus. Hendak mungkin kita buang Nabi ini. Bahaya kalau kita buang Nabi kualat kita ini. Kebetulan jikapang. Nah, kasih masuk lagi. Nah, Lot, keluar lagi namanya Nabi Yunus. Celaka 2 kali kita ini. Coba Lot ulang, dia Lot 3 kali namanya Nabi Yunus. Maka mau tidak mau Nabi Yunus dibuang ke dalam laut. Merasakan 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelap di dalam perut ikan, dan gelapnya di dasar lautan. Maka Nabi Yunus beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Kalau kita astagfirullah, kalau anak zaman now astaganaga, bukan istighfar itu. Mana astaganaga? Istighfarnya Adam, wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 900 tahun dia berdakwah. Dia capek berdakwah. Anaknya mengejek dia, istrinya tak mau ikut dengan dia. Maka dia minta, ya Allah, pasrah mak. Kacau aku rasa, ya Allah. Apa itu istriku? Tidak mau makna dengar. Itu anakku patotoai dong pala. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, kasih banjir saja ini bumi. Kasih banjir. Maka ketika datang banjir, bahtera jalan, yang awalnya dikira Nabi Nuh ini orang gila, kenapa ini dia tanam pohonnya, ditunggu sampai besar, begitu besar dipotong, dijadikan kapal laut. Orang gila ini Nabi Nuh, dia bikin kapal laut di atas gunung. Siapa yang mau pakai ini kapal laut? Ditambah-tambahin lagi. Akhirnya minta hujan turun, tidak berhenti hujannya. Saking tidak berhenti, disitulah terjadi fenomena 10 Muharram tadi dikeluarkan Yunus juga dari perut ikan, dan 10 Muharram barulah bumi diselamatkan dari tenggelamnya bumi, dari air. Karena Nabi Nuh baru beristighfar, menyesalku kurasa minta hujan tidak mau surut. Akhirnya istighfarnya Nabi Nuh, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup Allah penolong bagiku, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu makanya di bulan Muharram ini beristighfar banyak-banyak. Kalau bisa sepenuh hati, ingat semua kesalahan. Astaghfirullah. Ambil HP, Rabbal Baraya. Jangan lupa gift guys. Cuaps minal. Coba. Ini istighfar. Istighfar pura-pura menangis di depan layar kaca handphone hanya untuk ingin mendapatkan gift live TikTok. Ini yang bahaya. Bagaimana keturunan kita juga tidak kurang ajar. Dulu kalau kita dulu ibu-ibu, bapak-bapak,
Nah kode mata saja nanya. Takut maki, tidak mau maki sentuh-sentuh, dak goyang-goyang orang, dak bergerak. Ini sudah dibolaki mata. Mondar mandir na tabrak meja ya, tatiling gelas pecah, dibolaki mata, malah bilang, "Rusak mata anu bapak." Sesat aja. Kenapa? Karena kita mungkin yang tidak bisa mengajar akhlak yang baik kepada anak. Ya, makanya di bulan Muharram ini kembali. Hijrahnya apa? Hijrahnya bagaimana kita bisa hijrah semakin lebih baik. Man kana yaumu khairan min hamsihi fahuwa rabiun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ada perubahan. Kemarin tidak ada nak tahu tentang caranya istinja, tahara, caranya sholat. Karena biasa ini payah sekali Pak, rajin sembahyang. Begitu sembahyang Allahu Akbar, ada pegang belakangnya, apa nih? Padahal itu orang mau ikut. Cak kiri-kiri. Tidak nak tahu ki. Dipegang belakangnya. Kenapa? Kan tidak tahu. Kan ada 5 perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Di dalam kitab Fathul Qarib ada 4. Perempuan tidak bersuara, laki-laki bersuara, 1. Perempuan tertutup, laki-laki terbuka. Auratnya perempuan itu ditutup semua kecuali wajah. Kecuali wajah. Karena jidat itu harus tersentuh tempat sujud. Kecuali wajah dan tangan, telapak tangan. Ada pendapat lain, mazhab Imam Hanafi, boleh keluar ini. Tapi kalau kita Syafi'i, ini saja. Kalau bisa ditutup semua, tidak ada masalah. Kecuali wajah. Karena ini harus tersentuh oleh tempat sujud. Ada 7 yang harus tersentuh oleh tempat sujud. 8 semua, cuma 1-nya sunnah. Jidat, kedua tangan, kedua lutut, dengan kedua ujung jari, ibu jari kita. Makanya ini tidak boleh tersentuh. Kalau perempuan sujud, itu makanya diperhatikan. Penting ini belajar fikih. Banyak orang tidak tahu. Mega itu mas sumpah, jangan ada mas sumpah aja. Bagaimana pikir ramu yang kau ingat apa? COD-mu. Datang ngamai teria paket, ternyata COD, makanya tidak sempurna sholat maghribnya, 2 rakaat jin hantam. Ya kenapa kata aku ki? Itu karena kenapa dia tidak faham. Itulah kenapa Isra Mi'raj, disitulah pembahasan yang sebenarnya tentang sholat. 7 lapis langit itu sifatnya orang sholat. Apakah memang mau didengar kalau Isra Mi'raj? Tawar menawarnya sholat atau pakai burak? Siapapun ceramah tiap tahun Isra Mi'raj itu pasti didengar. Tidak bosan gitu. Tawar menawar kok di masjid, di pasar kok. Kalau intinya sebenarnya sifat pertama Adam, langit pertama. Apa itu? Taubat. Tidak diterima ibadahnya seorang hamba kalau tidak taubat. Tapi sebelum Rasulullah diangkat ke langit, dibelah dadanya, mape pacing. Itu membersihkan, dicuci. Makanya tahara. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Di langit kedua, nabi yang cepat dijabah doanya, Isa dan Yahya. Kenapa Isa yang akan diturunkan oleh Allah tidak ikut Yahya? Karena Yahya sudah mati, Isa belum. Wa ma qataluhum wa ma salabuhum walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi ada yang diserupakan Nabi Isa. Itulah Yudas Iskariot. Itulah yang disalib, itulah yang dibunuh. Yudas dibunuh, sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit. Makanya diturunkan. Yahya sudah mati, sekali mengangkat tangan dijabah doanya, ya Allah, turunkan hujan, turun. Ya Allah, matikan ini, mati. Ya Allah, hidupkan orang mati, hidup. Makanya diberi gelar Al-Masih, bisa menghidupkan orang mati. Begitu pula dengan Dajjal. Dajjal kafir, jadi Al-Masihnya bukan di belakang, di depan. Al-Masihud Dajjal. Kenapa nanti Nabi Isa yang akan turun membunuh Dajjal? Karena ilmunya sama. Sama ilmunya. Makanya itu sebabnya nanti diturunkan. Kalau memang doamu susah untuk diijabah cepat, berarti bermasalah sholatmu. Kalau mau doa cepat dijabah, perbaiki sholatmu.
Di langit ketiga, Nabi yang selalu curhat. Siapa dia? Nabi yang mirip dengan saya, Nabi Yusuf. Mirip karena laki-laki, sama-sama laki-laki. Kalau ganteng lebih ganteng Nabi Yusuf, saya tidak ganteng. Nabi Yusuf itu Nabi yang selalu curhat. Pernah kita nonton filmnya Nabi Yusuf? Pernah. Kalau dia sudah sholat, pasti duduk sejenak berdoa, curhat. Ya Allah, tadi nak buang kat saudaraku, nak kasih masuk di sumur, bagaimana ini ya Allah? Tidur, datang lewat mimpi. Makanya Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Langit keempat, artinya matepar di hati. Langit keempat ini meyakinkan di hati. Siapa dia? Idris. Darrasa yudarrisu madrasah Idris, orang terpelajar. Makanya niat itu diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dibarengi oleh batin. Contoh. Allahu Akbar. Kenapa napas tidak terputus? Allah Akbar. Kenapa? Itu batin. Batin itu napas. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan batin itu antara ruh dan jasad. Ruh yang masuk, jasad yang keluar. Ruh kan coba hirup ki. Itu ruh. Ruh itu enak. Kalau jasad bau. Coba mi, begini kirimkan teman-teman. Oh, bau. Karena jasad kalau 3 hari tidak mandi, sakura. Sakuluna kurasa. Itu jasad. Makanya batinia itu napas. Kontrol. Ilmu batin menggunakan napas. Iya. Kan kita juga buang air pakai batin. Jambak ko tuh. Beol mako itu. Kan kalau kencing, kalau ada orang kencing, tengok belakang itu barang. Itu ada ilmu batin, tak cuma di WC dipakai. Ilmu batin. Itu ilmu batin. Apa bedanya? Ustadz, bedanya ilmu batin dengan alam batin dengan nikah batin. Kalau nikah batin itu napas tidak terputus, mengucapkan 2 ijab kabul. Mengucapkan 2 ijab dan kabul. Itu tidak putus. Makanya sah itu wali harus tahu, saksi harus tahu yang mana dikatakan sah. Saya terima nikahnya Syarifah binti Lamato dengan seperangkat. Tidak memang salah, lancar, tapi napasnya terputus. Yang dimaksud batinia itu diucapkan tanpa terputus. 1. Yang kedua disaksikan oleh Allah, dan di situ Nabi Adam. Baru nabi-nabi yang lainnya. Nabi Adam kan 1 sampai turun ke bumi tetap 1. Itu nikah batin. Makanya syahadatnya dipakai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmadur Rasulullah. Mama Ahmad laulaka ma khalaqta aflak. Andaikan teneko ya Rasul dia upan caci manang ya. Andaikan bukan engkau ya Rasul, saya tidak jadikan segalanya. Nah, makanya ketika ijab kabul, saya terima nikahnya Syarifah binti Lamato dengan seperangkat alat sholat, dibayar cicil di Pegadaian karena Allah. 1 kali mengambil napas, itu nikah batin. Apa itu alam batin? Alam yang mana kita akan berjumpa dengan orang dengan batinia. Caranya bagaimana? Caranya duduk berzikir, menahan napas. Dia tahan napasnya dan tidak mati. Kita 1 menit tahan napas, mati. Kenapa? Karena tidak cukup ilmu tadi situ. Wali punya begitu, ulama punya begitu. Itu ulama wali seperti itu nak tahu ki. Kenapa? Karena memang nak tahu ki ilmunya. Kita jangan lalu ki coba-coba mati kok itu. Mati kok. Kehabisan napas. Karena beda. Wali itu, ulama itu dicelupkan saja tangannya di air jadi obat.
Jangankan batinianya, nah celup saja tangannya dari jadi obat karena rajin pakai zikir tangannya. Saya celupkan tanganku di air, kita minum. Kalau bukan muntabir TBC plus cacingan, saya bukan ulama. Hanya ini bedanya. Itu kalau wali tahan nafas sampai itu. Makanya ada ceritanya dulu, Imam Lapeo ketemu dengan guru Tambodalle. Nah beda masa ini barang, beda masa beliau. Kenapa bisa berjumpa? Batin, lewat batin. Tadi saya ketemu di mana? Kontak batin. Kalau sekarang kita mau ketemu di warkop, janjian WhatsApp. Di mana Ki guys? Adakah? Udah. Wajah-wajah top up. Ada. Ini. Makanya beda zaman dulu dengan zaman sekarang, beda. Canggihnya teknologi semakin bergeser yang namanya itu. Makanya di langit keempat Nabi Idris, apa hebatnya Nabi Idris? Titik-titik, titik-titik, titik-titik. Nanti pi undang Isra Mi'raj 2025. Karena 2024 full kikodong. Tak bisa. Sebelum Isra Mi'raj 1 minggu saya berangkat ke Sumatera, ke Riau dulu, baru Sumatera Utara, Medan. Setelah itu kembali tidak sampai 2 hari langsung ke Kalimantan Timur. Setelah itu Kalimantan Utara. Setelah kembali masuk Ramadan. Tidak ada, habis. Tapi tonjak keluar sebenarnya. Kalau ada undangan di sini mau. Kenapa? Karena masih banyak orang yang belum tahu ini tata cara sholat yang baik, yang sebenarnya. Bapak Ibu, berdiri, ruku, sujud, duduk. Apa maknanya ini? Ditahu semua ini. Alif, Ha, Mim, Dal. Ahmad. Makanya Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Karena Jibril menyampaikan, ya Rasul, masum pajak ko si pade asemu masum pajang. Mengerti bahasa Bugis ya? Salatlah engkau ya Rasul seperti namamu salat. Makanya 4 elemen di dalam salat. Berdiri, api. Api, berdiri. Makanya huruf alif, an-nar, api. Api tak mau sujud. Li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis karena tidak mau sujud. Yang kedua, ha. Ruku ini huruf ha. Maka seperti huruf ha. Ada huruf ha di sini. Coba. Huruf ha, kalau dasar huruf ha itu begini. Lurus. Hawa, udara. Makanya kalau ruku hati-hati. Kalau tidak sempurna bisa teretuts. You know teretuts? Ketuts. Tidak bunyi Justas. Iya, tapi yang di belakang pingsan semua mi. Itu yang bahaya, merecungkan. Sujud sifatnya rendah, mencari tempat terendah, air. Makanya ketika sujud menggambarkan huruf mim, ma'un. Duduk, dal, al-ardi, tanah. Darun, tanah. Sifatnya di bawah, dal. Mad. Itu. Laulaka ma khalaqta aflak. Andaikan teneku ya Rasul, dia pancaji mana nyai. Itu dulu guru tak bilang sama saya tuh pengajian. Andaikan bukan engkau ya Rasulullah, saya tidak jadikan segalanya. Ya sudah, kita berbicara tadi tentang apa kayak ini suaranya? Muharram, kenapa lari ke situ? Jauh nah. Tidak selesai-selesai nih barang nih. Namanya jam 9. Lanjut. Makanya Rasulullah menganjurkan kita umat Islam berpuasa kalau bukan 2, 3, jangan 1. Ja'a Rasulullah ilal Madinah, ketika Rasul masuk ke kota Madinah, Rasul menyampaikan, karena di situ ada orang Yahudi, dia berpuasa, maka Rasul menyampaikan, "Maza, ini hari apa?" Maka orang Yahudi itu berkata, "Asyura, ini hari ke-10 Muharram, kami berpuasa." Jadi dari situlah umat Islam jangan puasanya 1 hari, kalau bisa 2 atau 3 hari. Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Karena jangan sampai kita mengikuti kaum yang lain. Karena barang siapa yang mengikuti kaum yang lain, maka dia termasuk golongannya. Itu. Tapi Ustaz, ini mau kasih sikir-sikir apa? Silakan. Daripada kau ikuti 10 Muharram tidak zikir, datang saja mak gaya.
kiri kanan lewat terus, bibir seperti baroncong hangus. Semua nak cerita tidak ada lolos, lewat tetangganya pakai jilbab pink, gamis hijau, nak bilangi pisang hijau berjalan. Nggak ada. Nah cerita semua habis na sapu rata sampai di lorong ujung. Pantasan tidak ada temannya bobek nang asing. Coba lebih baik zikir di saat kau diam, zikir di saat kau berbicara penuh dengan istighfar, penuh dengan ayat. Itu bagus supaya bisa kita keluar dari masalah. Man lazima li istighfar, siapa yang selalu membaca istighfar, faka'annama yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar baginya dari setiap kondisi sulitnya. Makanya kalau ada masalah tak yakin, pasti ada jalan keluarnya. Betul? Kalau masalahmu tidak ada jalan keluar, kau yang keluar jalan-jalan. Besar sekali apa itu masalah. Memang hidup ini sulit untuk dijalani, pahit, betul tidak? Sama dengan pahitnya kopi. Kopi itu pahit karena yang manis cuma pakai tua. Asik. Makanya jalani saja. Sisa bagaimana caranya kita memperbaiki. Muhasabah diri. Makanya dari perkataannya kita katakan tadi, man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla min amsi fa huwa makbunun. Siapa yang hari ini tidak ada perubahan, kemarin begitu, sekarang begitu tinggi, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, fa huwa makbunun. Dia orang yang celaka. Ini tidak ada perubahan, celaka makin. Wa man kana yaumuhu syarra min hamsihi fa huwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kemarin masih bagus sedikit, sekarang tambah parah, berarti dia adalah orang yang terlaknat, cilakaan atau macilakai, mal'un. Hanya ini yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu, adik-adik remaja masjid, lakukan yang terbaik nak. Ya kalau bisa, remaja pemuda masjid itu ada di belakang semua wajah-wajah Free Fire, mirip PUBG Mobile Legend, wajah-wajah immortal saya lihat ya, wajah-wajah top rank. Dikiranya saya tidak tahu, paling kerjanya sembunyi di semak-semak, nanti muncul lore baru dia ikut juga di belakang. Kita tahu dia mau ke wajah-wajah Sun ya, wajah-wajah Lilong. Nah tau Ustaz gaul bro. Update cuaks. Ya memang kalau anak muda diceramai, kalau udah ditahu bahasanya udah selesai saja ki. Tim Romani. Kenapa? Karena tidak ditahu apa maunya. Dari situlah mereka akan paham. Ih bagus kini Ustaz nak tahu ki. Makanya sadar mau kona. Kalau bisa kau yang azan pertama masuk di masjid, ini masih awas semuanya kau. Ada bom, di mana bom? Patah bangka-bangka. Ternyata main PUBG. Kalau sudah matarahim masjid, siap-siap mau kau yang azan. Kasihan orang tua, sesak napas, setengah mati, gigi bubar barisan. Berbilang, kalau bisa kau yang masuk di situ azan. Belajar ku ilmu tilawah supaya azanmu seperti jiharka, nahwan, hijaz, bayati, zika. Ya jangan ku juga asal sarkodes, ku hantam lagu-lagu persidandu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Chicken dead mati-mati jangan. Belajar ilmu tilawah. Bro, di sini di Makassar banyak sekali yang tahu tilawah. Saya saja itu nanti tambah kuliah baru saya belajar ilmu tilawah. Ternyata tilawah bisa dimasukkan ke tadarus. Sama tadi yang saya baca itu apa? Nahwan. Itu. Makanya ketika kita membaca, bagus cara membaca, huruf juga bagus, orang pasti merasuk di hati. Kalau bisa, itu saja aku pelajari. Masih banyak di dalam agama kita ini belum dipelajari. Masih banyak. Apalagi masalah fikih. Wah kemarin ini kacau. Masa di pesawat dia tayamum, kumur-kumur pakai debu. Mana ada kumur-kumur pakai debu? Kenapa Ibu?
sakit gigi kita, dan tidak Ustaz kumur-kumur Kak. Tidak ada kumur-kumur, tayamum. Ada lalu kesan nenek-nenek nak buka kosnya. Nak buka baru nasapu pakai debu. Ya Allah ya kali innalillahi. Ku tanya, di mana ki belajar nenek? Ada itu orang pintar di kampung Ustaz. Allahu Akbar. Kenapa orang pintar? Tapi kok belajar di ulama, bukan di orang pintar. Ini coba, kasihan. Karena tidak tahu. Ada orang tidak mau sembahyang karena dia junub, sakit, tidak bisa mandi, maka tidak mau sholat. Di situ dijelaskan kalau dalam keadaan junub, marid, ala safar, dalam perjalanan tidak ketemu air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Cuma masalah tayamum di situ dijelaskan di dalam fikih muqaranah, perbandingan mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Di situ perbandingan mazhab. Ada yang bertayamumnya dengan cara mengusap sampai siku, ada yang cukup sampai pergelangan tangan. Mengusap wajah dengan debu. Ini dipakai punya kumur-kumur. Mau apa kumur-kumur? Ini karena apa? Kurang belajar. Pernah saya tanya waktu itu majelis talim, ini lamanya ini kodong berapa tahun mungkin bertaklim Bu di sini? Saya bilang tahu Ustaz, sudah kami undang Ustaz ini banyak nan undang. Ibu, berapa rukun wajibnya wudu? 7 Ustaz, 7. Tahu agak ya? Berapa Bu? 7. Di mana 7? Rukun wajib wudu dalam fikih 6. Dalam Al-Qur'an 4. Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada niat, tidak ada tertib. Kalau di fikih ada niat di awal, terakhir tertib. Tertibnya maksudnya apa? Dari awal sampai terakhir. Iza kuntum ila salat, ketika engkau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Ternyata wajah ini wajib. Wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku. Bukan sampai pergelangan, tapi sampai siku. Kalau dari siku ke tangan bagaimana itu Ustaz? Itu bisa tonji, tapi lebih afdal dari tangan ke siku. Wamsahu biru'usikum, basuh kepala. Kenapa bukan rambut disebut? Penjelasan berbeda. Karena kalau rambut, nah biar sudah dicukul, yang sudah jatuh itu dari bisa disiram. Tapi ini membahas kepala. Jadi semua kalau kena di atas kepala 3 lembar, menurut Imam Syafi'i sah. Kalau Imam Ibnu Hambal, Imam Hanafi dari depan sampai ke telinga. Sedangkan Imam Malik dari depan ke belakang, lanjut telinga. Tidak putus dari belakang ke depan, 1 kali usap. Yang salah karapa-rapa kajili-jili belum berudu pergi sembahyang. Yang salah. Kenapa disebutkan wamsahu birusikum, basuh kepalamu? Karena kalau disebut rambut kasihan orang yang gundul, tidak ada rambutnya. Makanya Al-Quran berbahasa global. Wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kakimu sampai mata kaki. 4. Kenapa kumur-kumur tidak menjadi wajib? Yang sesa nanti kalau puasa. 3 kali kumur-kumur, 2 kali na tumpah, 1 kali lacukin naon. Lacukin sekali, apa tak kalah. Sengaja ya. Bayangkan 10 kali berudu, nah 1 kali sembahyang. Ternyata orang kehausan. Ya. Sama juga tadi sujud. Kenapa bukan 8 yang wajib? Cuma 7. Nah ini. Kenapa hidung tidak wajib? Karena kalau wajib hidung, nah sesak kita orang Indonesia. Kalau orang Arab, orang India, sampai hidungnya. Kita mudah dari debatnya. Apalagi kalau PC maki Muhammad Rasulullah. Kayak itu harus ditahu. Ini Bu, 4 jenis air. Kita tidak tahu juga. Nantilah lain kali pengajian itu memang harus diisi dengan kajian fikih. Perempuan itu banyak mandinya. Beda laki-laki, mandi junub, mandi sunnah. Selesai. Laki perempuan, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi melahirkan, mandi sunnah, mandi wajib, mandi hujan, mandi bola, mandi uang, mandi kolam renang di depan. Banyak nama mandinya. Mandi lumpur, mandi madu. Makanya itu penting sekali, penting. Itulah kenapa bertaklim disitulah intinya.
Dulu memang dari awalnya itu setiap saya pengajian di masjid-masjid, dari awal dasarnya sampai kepada penutupnya, sampai kepada sholat-sholat sunat setelah sholat wajib. Apa manfaat maknanya? Dan puasa-puasa sama tadi. Kalau ciri-cirinya, ini saya kasih tahu, ciri-cirinya hadis dhaif, maudhu, palsu. Kalau dia mengatakan man shoma fi yaumi Muharram, siapa yang berpuasa di bulan Muharram 1 hari, maka Allah ampuni dosanya 3 tahun. Kalau begitu lebih baik kau berdosa dulu, nanti masuk Muharram puasa 1 hari. Nah, ini hadis palsu ciri-cirinya. Tapi kalau kita berpuasa hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, tidak ada masalah. Silakan puasa. Man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan menginginkan ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dan memang juga penghapus. Di bulan Ramadan dipuasakan. Ini makanya penting sekali, apalagi di bulan Muharram ini. Jadi kalau boki mapeca, bisa aja mapeca surah tas, mapeca maki. Tapi itu katanya harus 40, tidak mesti. Kenapa mesti harus 40? Paling bilang itu 40 karena 40 besok mau datang. Oh begitu Ustaz. Ya kan sama fenomenanya kemarin. Saya mak baca-baca. Posik bolai, tangana balla kah? Tangana balla. Jadi langsung nasorong, jangkit makan ini Ustaz. Ajak tanri ya Ustaz magadeng punana posik bolai. Ngerti mak. Jadi kutanya ke anggota, makan itu sebentar. Kenapa Ustaz? Dia punya itu, tuan rumah punya. Kalau bilang nih punyanya tuan rumah, punyanya tengahnya rumah, berarti tuan rumah makan sebentar itu. Bayangkan, kita juga tidak mengerti. Kan itu tengah rumah tidak ada makan kepala kambing. Ada. Makanannya itu pasir, semeng, berdiri keras kuat dan kokoh. Semeng bosoa. Nah tidak ada makan burasa begini. Tidak ada. Betul. Kita jangan harus paham. Ahlaknya orang tua dulu itu tidak langsung mengenak di situ. Ada namanya itu hiperbola. Bahasa-bahasa majas. Kecuali majas seding, majas sipak. Nah, ada itu. Oh begitu Pak Ustaz. Iya. Kan kita juga harus paham. Kalau bilang nih punyanya tengah rumah, berarti jangan kik makan nih. Dia itu punya kasihan. Kan kita juga tidak paham. Satu di kambing na potong, 40 orang kik datang. Belum pian dimakan di tempat, belum pian dibungkus pulang. Apa namakan tuan rumah? Acar mami namakan. Makanya paham maki. Kalau bilang 40 itu kusiapkan peca Ustaz, terserah. Mau kau siapkan, mau tidak siapkan. Itu cuma menggambarkan sejarah. Itu cuma menggambarkan sejarah. Adapun selebihnya itu cuma mengajarkan syiar kepada anak-anak kita ke depan bahwa dulu pernah terjadi ketika banjir besar di bumi ini, tidak ada lagi makanan, bumi masih tenggelam dengan air. Dengan cara seperti ini dimasak banyak airnya, maka jadilah bubur. Itulah terjadi ketika di 10 Muharram, dikatakanlah Asyura Tis'a Asyar. Makanya Asyar itu artinya 10. Sampai ke Indonesia, masuk ke Sulawesi Selatan, Asyara menjadi Asura atau Surah. Itu semua. Itu sejarahnya. Jadi tidak ada jalan lain. Sudah paham bagi semua? Paham? Intinya adalah kembali bertobat, istighfar, perbanyak zikir. Bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan berzikir hati bisa tenang. InsyaAllah tenangkan hati dengan zikir. Jangan tenangkan hati dengan apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada masalah, minta kepada Allah. Jangan minta kepada batu, kayu, apalagi minta kepada hantu. Minta kepada Allah. Ya Allah, kurang ajar gitu pelakor ya. Kalau difitnah minta, ya Allah, mungkin inilah ujianku untuk besar. Mungkin kalau difitnah kiri kanan, ya Allah, ini mungkin ujianku untuk besar. Makanya minta. Dalam sujudmu kau curhat, dalam doamu kau minta, ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan.
Jika di Pegadaian tebuskan kita. Siapa tahu yang di Pegadaian ditebuskan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Siapa tahu nanti ada bertanya, kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini semakin berkah dan senantiasa Allah menjadikan pertemuan kita penuh dengan rahmatnya dan juga diangkat penyakit kita semua. Senantiasa silaturahmi ini terjalin, akhirnya Allah memudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwati wa abwabal sihati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wad da'wat wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Burung nuri ada di depan mata, burung kakatua ada di jendela. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.